selama menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta hanya memperbaiki kosakata. Kemudian mau jadi capres, mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi banjir di Jakarta yang merobohkan tembok sekolah, sehingga kemudian ada 3 siswinya yang tercatat roji'un ila rafiqil a'la, wafat ya. Kita doakan, kita yakin beliau yang sedang belajar, yang meninggal itu husnul khatimah, sedang mencari ilmu, masih anak-anak, itu di MTS ya. Dan kita akan lihat apa komentar netizen mengenai banjir di Jakarta dan siapa yang harus bertanggung jawab mengurusi banjir-banjir di Jakarta. Kita baca komentar netizen ya. Kita tunggu rangkaian kata-kata penguasa Jakartanya. Bapak Anies Rashid Baswedan ditunggu kata-katanya, akan mengucapkan kalimat apa. Karena beliau yang lebih bertanggung jawab terhadap situasi Jakarta, khususnya urusan banjir. Kemudian ada lagi yang komentar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memilih gubernur yang benar-benar bisa kerja, alias ngerjain orang banyak. Enggak lah, beliau sedang kerja, cuma mungkin urusan banjir ini belum terpecahkan, hanya bisa membuat lubang sunatullah ya. Sebetulnya enggak elok juga kita tertawa di atas yang meninggal, tapi kita mentertawakan ya gubernurnya itu, karena masalah yang cukup serius di Jakarta itu masih belum selesai ya, belum selesai. Yang utama itu banjir di Jakarta itu udah. Kalau banjir di Jakarta selesai, saya kira beres persoalan ya, beres. Itu yang kemudian langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat kecil. Kita baca lagi nih ya. Siapapun pengganti Anies Baswedan yang akan jadi gubernur DKI, masalah utama yang harus diperhatikan ya masalah banjir. Catat ya, itu yang harus diutamakan. Dan baru masalah kelancaran lalu lintas. Mengapa? Karena 2 hal tersebut masalah yang sangat utama di DKI. Jadi begitu ada gubernur baru, harus segera koordinasi dengan pemerintah pusat. Bagaimana cara meminimalisir atau mengurangi perihal tersebut, sehingga warga DKI dapat lebih nyaman dalam kehidupannya. Itu saya sepakat, khususnya DKI Jakarta ya, karena 2 hal itu yang kemudian langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, banjir dan lalu lintas. Dari dulu masih belum terpecahkan. Kemudian ada lagi yang komentar, suruh gubernur identitas itu airnya harus diparkirkan di rumah. Jadi ini sindiran telak kepada gubernur DKI Jakarta, mantan ya, karena sudah berhenti kan, sudah beres kan Anies ya. Suruh diparkirkan di rumah, karena kemarin-kemarin kita tahu sama-sama bahwa Anies itu membuat sumur resapan. Karena katanya itu adalah sunatullah. Harusnya air itu masuk ke bawah, bukan dialirkan. Kalau dialirkan itu melawan sunatullah. Tetapi sunatullah tapi
belum selesai-selesai ya. Belum terparkir secara benar gitu loh airnya. Belum benar-benar masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh Anies, malah terparkir di sekolahan dan menewaskan siswi. Kemudian saya yakin banget yang konvers pasti wakil gubernurnya. Akhirnya kok parkir di sekolahan. Lanjut, selama jabat hanya perbaiki kosakata, mau jadi capres, mikir. Ini komentar pedas dari netizen. Selama menjabat jadi gubernur DKI Jakarta hanya memperbaiki kosakata, kemudian mau jadi capres, mikir. Ini satu kali lagi kritikan tajam dari netizen kepada Anies Rashid Baswedan yang selama ini memang kata-katanya selalu indah, tetapi kalau kita melihat secara fakta kerjanya nggak terlalu terlihat. Bukan nggak terlihat, tapi nggak terlalu terlihat. Kalau urusan banjir jelas nggak terlihat ya. Lanjut, Jakarta banyak yang berpendidikan tinggi, tapi milih gubernur nggak bisa kerja. Cuma bisa ganti nama jalan dan membuang anggaran. TGUPP mana? Gitu. Kemudian ada lagi yang komentar, gubernurnya kemana? Kemudian, selama menjabat gubernur hanya ganti nama jalan. Gini kok mahunya pres. Satu kali lagi ini adalah pukulan kritikan keras dari netizen kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang sekarang punya keinginan tinggi untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kritikan tajam, cerdas dari masyarakat. Mestinya ini kemudian dipikirkan. Satu kali lagi kita doakan yang wafat meninggal ya, karena terkena banjir. Mudah-mudahan husnul khatimah, diterima di sisinya yang paling baik. Dan mudah-mudahan banjir di Jakarta ini bisa diselesaikan. Mudah-mudahan, kita hanya bisa mudah-mudahan karena kita bukan pelaksana teknisnya. Kita hanya berharap kepada Pak Anies, kepada jajarannya untuk kemudian bisa lebih memperbaiki Jakarta. Dua hal yang penting tadi komentar netizen. Yang pertama jalan, yang kedua adalah persoalan banjir di Jakarta tuh. Kalau misal dua itu sudah selesai, udah sukses Anda jadi gubernur DKI Jakarta. Kalau dua ini masih kemudian belum selesai, maka belum beres menjadi gubernur DKI Jakarta. Atau minimal meminimalisir lah, apalagi sampai ada korban jiwa. Ini kan masalah besar ini, gara-gara banjir kemudian ada korban jiwa, ini kan masalah besar. Bukan masalah sepele, berarti banjir ini masalah sangat inti di DKI Jakarta. Karena sampai mengambil nyawa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Gubernur DKI Jakarta. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.